Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 Ekonomi Makro kelas B Pendidikan Ekonomi 2021 akan menjelaskan tentang pergeseran kurs. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Anggota dari kelompok 16 ada saya sendiri, salah satu Masita dengan NIM K762106 dan rekan saya Yesika Ade Aryawan dengan NIM K76212125. Untuk kasus yang pertama akan saya bawakan. Nah, jadi di sini ada kasus jika pendapatan masyarakat Amerika Serikat meningkat, apa dampak yang ditimbulkan terhadap exchange rate? Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan dampaknya terhadap Lehman Fund. Nah, jadi pada awalnya ini ada kurva D1 dan S1. Nah, keseimbangan ada pada titik ini, pada R1. Nah, tetapi dengan kasus tersebut, kurva permintaan LF akan bergeser ke kanan, ke sini, menjadi pada D2. Karena pendapatan dari luar negeri tadi yang meningkat. Jadi, investor itu akan menanamkan modalnya di domestik. Nah, karena itu tadi, kurva ini bergeser ke kanan. Nah, pergeseran ke kanannya ini menyebabkan R1 ini akan naik menjadi ke R2. Nah, selanjutnya, dampaknya terhadap NCO. Tadi kan investasi domestik naik, meningkat. Nah, jadi dolar tuh juga ikut meningkat. Nah, karena dolar yang banyak masuk ke dalam negeri, jadi banyak modal kan yang masuk ke dalam negeri. Soalnya investor itu lebih memilih investasi di dalam negeri. Akhirnya kurva NCO ini akan bergeser yang awalnya pada NCO 1 itu akan bergeser ke kiri pada NCO 2 yang dari ini menuju ke sini. Nah, selanjutnya dampaknya terhadap exchange rate. Tadi kan modal domestik kan bertambah, soalnya banyak yang masuk ke domestik. Nah, modal domestik yang bertambah tadi itu kayak rupiah tuh bisa membeli dolar lebih banyak. Nah, nilai kurs rupiah ini mengalami peningkatan. Nah, yang pertama ini S1, penawaran rupiah itu akan bergeser. S1 awalnya di S1 akan bergeser menuju ke S2 di sini. Terus E1 ini akan bergeser ke E2 karena rupiah ini dapat membeli dolar lebih banyak atau mengalami yang namanya apresiasi. Nah, ini adalah ringkasan dari ketiga kurva tersebut yang dari Lehman Fund, lalu permintaan MCO, dan yang terakhir terhadap exchange rate. Jadi yang di awal tadi, karena kasus yang saya bacakan tadi, ini kurva Lehman Fund akan bergeser, kurva permintaan ya, akan bergeser ke kanan. Dari D1 menuju D2 yang menyebabkan R1 ini naik ke R2. Nah, selanjutnya NCO ini akan bergeser ke kiri. Soalnya investor ini lebih memilih berinvestasi di dalam negeri atau di domestik. Nah, jadi dolar menumpuk di sini. Akhirnya penawaran rupiah ini akan bergeser ke kiri. Dari yang garis merah ini menuju ke garis yang biru. Nah, hal ini juga menyebabkan nilai tukar atau E1 ini berubah yang dari E1 naik menjadi E2. Hal ini yang menyebabkan yang namanya apresiasi. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yesika Ade Aryawan dengan NIM K76211125. Kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua yaitu adalah pada Oktober 2006 terjadi banyak kasus kerusuhan dan demo di Indonesia.
Kemudian, apa dampak yang ditimbulkan dari kerusuhan dan demo tersebut terhadap exchange rate atau kurs? Mari kita bahas. Sebelum kita mengetahui dampak terhadap exchange rate, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu dampak yang ditimbulkan terhadap kurva Liouville-Font. Saat di Indonesia terjadi demo dan kerusuhan, maka mengakibatkan jumlah permintaan uang menjadi meningkat. Meningkatnya jumlah permintaan uang mengakibatkan suku bunga naik atau meningkat. Tingkat suku bunga yang tinggi mengakibatkan investor menjadi tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan meningkatnya suku bunga tersebut, maka mengakibatkan investor berkurang, sehingga kurva Liouville-Font demand bergeser ke kanan dari demand 1 ke D2. Jadi, karena terjadi kerusuhan atau demo tadi, mengakibatkan jumlah permintaan uang meningkat. Meningkatnya jumlah permintaan uang tadi menyebabkan suku bunga naik. Suku bunga yang naik atau tinggi menyebabkan investor tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Karena hal tersebut, maka kurva Liouville-Font demand bergeser ke kanan dari D1 ke D2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak terhadap NCO. Setelah kita mengetahui dampak terhadap kurva Liouville-Font, maka kita akan membahas dampak terhadap NCO. Karena di Indonesia banyak terjadi demo dan kerusuhan, maka investor pun menjadi ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga investor lebih memilih berinvestasi di negara lain yang dirasa lebih aman dan memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah. Maka dari itu, karena banyak yang berinvestasi ke luar negeri, maka modal dari dalam negeri berpindah ke luar negeri. Hal tersebut menyebabkan NCO1 bergeser ke NCO2. Jadi, karena modal dari dalam negeri berpindah ke luar negeri lebih banyak, maka NCO1 ini bergeser ke NCO2. Hal tersebut disebabkan karena investor lebih memilih untuk berinvestasi di luar negeri yang lebih aman dan memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada di Indonesia yang mengalami demo dan kerusuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak terhadap exchange rate. Setelah kita mengetahui dampak terhadap Liouville-Font dan kurva NCO, maka terjadinya kerusuhan dan demo di Indonesia tadi mengakibatkan NCO tadi bergeser ke kanan. Jadi ketika NCO naik, maka menyebabkan jumlah penawaran rupiah menjadi meningkat di bursa valuta asing. Jadi, tadi kan yang NCO1 sama dengan S1 ini. Kurva penawaran awal sebelum terjadinya peristiwa demo, maka berada di S1 ini. Setelah terjadi demo, maka kurva penawaran uang meningkat dari S1 ke S2. Jadi, kurva penawaran uang ini bergeser ke kanan. Karena bergesernya kurva S1 ke S2, maka penawaran rupiah pun meningkat, menyebabkan nilai tukar uang menjadi turun atau terdepresiasi dari E1, nilai tukar uang yang pada awalnya sebelum terjadi peristiwa demo dan kerusuhan pada E1 bergeser ke bawah menjadi E2 karena adanya peristiwa demo dan kerusuhan tadi. Sehingga berpindahnya modal ke luar negeri menyebabkan nilai rupiah melemah atau nilai tukar rupiah pun turun. Sehingga rupiah mengalami depresiasi atau nilai rupiah terdepresiasi. Kemudian, apabila ketiga kurva tersebut digabung menjadi satu, maka menjadi seperti ini. Ini merupakan kurva Liouville-Font tadi. Ketika D1 bergeser ke D2 karena investor lebih memilih berinvestasi di luar negeri dan tingkat permintaan harga naik dan suku bunga naik. Kita tarik garis ke sini, maka kita akan mengetahui kurva NCO. Kurva NCO-nya bergeser ke kanan dari NCO1 ke NCO2. Hal tersebut karena banyak modal dari dalam negeri yang keluar negeri karena investor lebih memilih investasi di negara asing yang lebih aman dan memiliki tingkat bunga yang lebih rendah daripada di Indonesia.
Jika kita tarik garis ke bawah, maka menyebabkan exchange rate atau kurs bergeser. Penawaran uang pun menjadi bergeser ke kanan dari yang sebelumnya S1 atau sama dengan NCO1 ini bergeser ke kanan jadi S2, NCO2. Meningkatnya penawaran uang ini menyebabkan nilai tukar uang menjadi turun, yang awalnya pada E1 turun menjadi E2. Turunnya nilai tukar uang ini dinamakan terdepresiasi, sehingga nilai rupiah terdepresiasi atau nilai rupiah melemah. Sekian presentasi dari kelompok 16. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.